Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi. Dosa-dosa ini menyebabkan mereka mendapat laknat dan jauh dari petunjuk. Dosa-dosa itu antara lain melanggar kesepakatan dan janji yang telah mereka buat secara sungguh-sungguh, kafir terhadap ayat-ayat atau bukti dan argumen-argumen Allah dan mukjizat yang mereka saksikan dari para nabi, serta karena mereka telah membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Hal ini dapat terjadi karena dosa mereka begitu banyak dan mereka terlalu berani menentang para nabi. 1. Perkataan mereka tentang Maryam dan mereka membunuh Nabi Isa. Dalam cerita-cerita orang Yahudi, dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti-bukti kenabian dan petunjuk kepada Isa bin Maryam. Timbullah di hati mereka rasa dengki terhadap kenabian dan mukjizat itu. Isa sendiri dengan mukjizat itu dapat mengobati orang buta dan penderita penyakit sopak, menghidupkan orang mati, menggambar burung dari tanah, lalu menghidupkannya dengan meniupnya terlebih dahulu, sehingga dapat terbang, dan mukjizat-mukjizat lain yang merupakan keistimewaan Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, mereka tetap mendustakan, mendurhakai, dan berusaha menyakitinya sebisa mungkin. Bahkan akibatnya Nabi Isa alaihissalam terpaksa mengungsi ke negeri lain, atau lebih banyak berkeliling ke berbagai negeri bersama ibunya. Namun, ternyata itu semua belum membuat mereka puas, sehingga mereka bersekongkol dengan Raja Damaskus, seorang musyrik yang menyembah bintang. Para pengikutnya disebut kaum Yunan. Laporan yang mereka sampaikan kepada raja adalah bahwa di Baitul Maqdis ada seorang pria yang suka membuat onar dan menyesatkan orang, sehingga banyak rakyat yang rusak. Hal ini membuat raja berang. Lalu, dia memerintahkan wakilnya di Baitul Maqdis untuk menangkap pria tersebut, menyalibnya, dan mengikat kepalanya dengan mahkota duri guna mencegahnya melakukan lebih banyak kejahatan. Begitu perintah itu diterima oleh penguasa Baitul Maqdis, dia langsung melaksanakannya. Dia dan beberapa orang Yahudi datang ke rumah Isa. Waktu itu, Isa bersama beberapa sahabatnya yang berjumlah 12 atau 13 orang. Ada pula yang mengatakan jumlah mereka 17 orang. Peristiwa ini terjadi pada petang Jumat atau malam Sabtu. Mereka pun berhasil mengepung Isa. Setelah Isa merasa tidak punya pilihan lain, kalau dia tidak keluar maka mereka yang akan menerobos masuk. Isa mengumpulkan para sahabatnya dan berujar, "Siapa di antara kalian yang mau wajahnya dimiripkan denganku akan menjadi temanku di surga kelak." Seorang pemuda di antara mereka maju dan menyatakan bersedia. Seakan dia menganggap hal itu biasa, Isa mengulang pertanyaan itu untuk kedua kalinya, sampai ketiga kalinya. Hanya pemuda itu yang mengacungkan tangan. "Kamulah yang terpilih," kata Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menyerupakan wajahnya dengan wajah Isa, sehingga benar-benar seperti Isa. Sebuah celah tersingkap pada loteng Isa lalu tertidur hingga diangkat ke langit dalam posisi demikian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Setelah Isa diangkat, para sahabat Isa pun keluar. Begitu melihat pemuda itu, mereka langsung mengiranya Isa. Mereka pun menangkap, menyalib, dan meletakkan mahkota duri di kepalanya. Kaum Yahudi menunjukkan sikap bahwa mereka berhasil menyalib Isa. Bahkan mereka merasa bangga. Beberapa rombongan kaum Nasrani tampak menyalami mereka. Yang tidak berbuat itu hanyalah para sahabat Isa yang tadi bersama Isa, karena mereka melihat Isa diangkat. Sementara itu, yang lain memiliki anggapan yang sama dengan orang Yahudi, yakni Isa lah orang yang disalib itu. Bahkan katanya, Maryam sampai duduk menangis di bawah tubuh pria yang disalib itu. Katanya lagi, Maryam bahkan mengajaknya berbicara.
Semua itu hanya Allah yang tahu, dan ini merupakan cobaan Allah kepada para hambanya. Cobaan ini diberikan karena mengandung banyak hikmah. Persoalan ini sudah dibeberkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, juga memiliki berbagai macam mukjizat dan bukti nyata atas kenabian Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Artinya, mereka hanya melihat orang yang diserupakan dengan Isa dan mengiranya benar-benar Isa yang sesungguhnya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, "Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Mereka tidak yakin bahwa orang yang mereka bunuh adalah Isa. Mereka justru sangat bimbang dan telah membunuh berdasarkan praduga semata. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana."